Pak Erwin dan Bu Risa baru saja pindah ke sebuah kampung. Karena sedang sibuk mengurus rumah dan pekerjaan, mereka jarang keluar dan bergaul dengan warga. Tanpa tahu alasan sebenarnya, beberapa warga mulai mengira mereka sombong. Bu Maya, Bu Sari, coba deh ibu-ibu perhatiin rumah biru di jalan sana itu. Udah dari tadi pagi saya perhatiin dari warung. Cuma pintunya aja yang sempet kebuka sejengkal pas suaminya buang kardus. Habis itu, dipaku rapat lagi kayak nggak ada kehidupan di dalamnya. Oh alah, rumahnya Pak Erwin sama Bu Risa itu kan Bu Susan. Iya loh, saya juga heran. Padahal kan mereka itu udah seminggu lebih pindah ke kampung kita. Tapi jangankan ikut duduk-duduk di warung ngeteh pagi kayak kita begini. Orang sekedar keluar teras, buat nyapa angin pagi aja nggak pernah kelihatan. Bener banget itu Bu Maya, Bu Susan. Kemarin sore saya lewat situ pas mau ke warung. Sengaja saya pelanin jalan sambil ngomong biar kedengeran. Tetap aja pintu rumahnya tertutup rapat. Cuma lampu terasnya doang yang nyala. Beda banget ya sama warga baru kita yang biasanya. Kalau warga lain kan biasanya pas pindahan langsung bagi-bagi makanan atau minimal duduk di teras tiap orang yang lewat. Nah, itu dia dari kemarin mau saya omongin. Beda gimana coba Bu Sari? Itu mah bukan beda lagi namanya. Tapi udah kelihatan watak aslinya. Sombong. Berasa rumahnya paling bagus sendiri apa ya di kampung kita ini. Padahal kita ini kan hidup tetanggaan di kampung. Kalau ada apa-apa, ada musibah, atau butuh bantuan, kan tetangga terdekat yang bakal ditumpu duluan. Bukan saudaranya yang tinggal jauh di kota. Bu Susan, Bu Sari, jangan-jangan ya Pak Erwin sama Bu Risa itu memang gak berniat mau bergaul sama orang-orang kampung kayak kita ini. Dengar-dengar cerita pas mereka pertama datang bawa truk barang, Pak Erwin itu kerjanya di perusahaan kota besar loh. Jangan-jangan mereka ngerasa beda kelas, ngerasa kita ini gak sewepel sama mereka. Masa sih sampai segitunya Bu Maya? Tapi ya emang sih, diingat-ingat lagi, pas hari pertama mereka nurunin barang dari truk, saya kan sempat lewat depan pagar tuh. Saya sapa, "Selamat datang ya Bu." Bu Risa cuma senyum tipis banget. Terus langsung ngelangkah cepat masuk lagi ke dalam rumah tanpa basa-basi. Dingin banget rasanya, kayak kita ini orang asing yang nakutin. Tuh kan, bener apa kata saya. Orang model begitu tuh yang justru paling bahaya di kampung. Muka senyum tipis di depan biar kelihatan sopan. Tapi aslinya di dalam hati memenang rendah kita semua. Pokoknya Bu Maya sama Bu Sari lihat aja nanti. Kalau sikapnya tetap sombong dan melengos gitu terus, lihat aja mana ada warga kampung sini yang sudi ngebantu kalau suatu saat rumah mereka ada masalah atau kesusahan. Pak, rasanya badan ibu mau remuk semua. Ini deadline barang pesanan kain dari klien harus selesai dikirim akhir minggu ini. Sementara kondisi rumah kita masih kayak kapal pecah begini. Mana kemarin saluran air mati seharian. Buat nyuci kain pesanan aja harus nunggu air mengalir kecil banget. Sabar ya Bu, diurut pelan-pelan satu demi satu. Ini pipa bawah sama genteng dapur yang bocor udah agak beres Bapak tambal. Memang rumah ini kan udah lama banget kosong. Jadi pas kita tempatin, masalahnya keluar semua sekaligus. Dari genteng, saluran air, sampai instalasi listrik kudu dibenahi. Mana Bapak juga dikejar tenggat penutupan laporan bulanan kantor. Bukan cuma capek fisik sama kerjaan aja yang bikin pikiran ibu berat, Pak. Jujur ya, ibu tuh merasa nggak enak banget sama tetangga-tetangga di luar. Kemarin pas ibu mau buang sampah ke depan, kelihatan Bu Susan lagi berdiri di warungnya. Ibu sebenarnya pingin banget mampir ngobrol, tapi waktu itu ibu lagi buru-buru ngejar kurir paket dan tangan ibu megang kardus berat. Jadi cuma sempat senyum sekilas, terus lari masuk lagi. Ibu takut banget kalau senyum sekilas itu malah dianggap nggak ramah atau sombong sama beliau. Ibu nggak usah terlalu cemas memikirkan prasangka orang.
Tetangga-tetangga kita pasti paham dan maklum kok. Semua orang tahu kalau orang baru pindah rumah itu urusannya pasti menumpuk dan ribet. Apalagi urusan pekerjaan kita berdua lagi sama-sama di puncak kesibukan begini. Nanti kalau pesanan konveksi ibu udah beres dikirim dan rumah ini udah sedikit lebih rapi, kita bikin syukuran kecil-kecilan. Kita undang Pak RT, Bu Susan, Bu Maya, Bu Sari, dan warga sekitar sini buat makan-makan santai di rumah. Di situ nanti kita bisa ngobrol panjang lebar biar makin akrab. Iya sih Pak, semoga aja perasaan ibu aja yang berlebihan dan mereka nggak berpikiran yang macam-macam soal kita ya. Gosip pun semakin menyebar. Warga mulai menilai Pak Erwin dan Bu Risa hanya dari apa yang mereka lihat. Padahal di balik pintu rumah, keduanya sedang sibuk memperbaiki rumah yang rusak dan mengejar pekerjaan yang menumpuk. Sore Bu Maya, Bu Sari. Permisi ya Bu, mau buru-buru buang sampah ke ujung. Sore, Bu. Wah, tumben banget pintu rumahnya terbuka dan orangnya keluar. Kirain pintu rumahnya udah dipaku mati dari dalam sampai nggak pernah kelihatan hilalnya. Kenapa lagi Bu? Bapak lihat dari jendela tadi pas ibu berpapasan sama Bu Maya di jalan, kok mukanya langsung berubah murung gitu? Pak, ternyata dugaan ibu benar. Tetangga-tetangga kita di luar sana udah terlanjur ngecap kita sebagai orang sombong yang gak mau bergaul. Tadi pas ibu sapa Bu Maya sama Bu Sari dengan ramah, respon mereka dingin banget. Malah Bu Maya tadi ngeluarin sindiran yang nyelekit banget di telinga ibu. Dibilang kirain rumah kita udah dipaku mati dari dalam. Sudah Bu, tidak usah dimasukkan ke dalam hati, apalagi sampai bikin ibu nangis begini. Orang-orang di luar itu hanya menilai dari apa yang tampak di permukaan mata mereka saja. Mereka kan tidak tahu kalau dari subuh sampai ketemu malam lagi, kita berdua pontang-panting merapikan rumah rusak ini. Sambil dikejar tenggat waktu pekerjaan usaha yang gak bisa ditunda. Biarkan saja dulu prasangka itu mengalir, nanti pasti ada momen yang tepat buat meluruskan semuanya. Ibu tuh sedih dan merasa serba salah, Pak. Niat kita pindah ke kampung ini kan pengen hidup tenang dan punya tetangga yang rukun. Tapi rasanya perih aja kalau dinilai sombong cuman gara-gara kita lagi sibuk setengah mati mendandani rumah dan mengejar rejeki. Pak RT, nah kebetulan banget lewat sini. Sini deh Pak RT, gabung sama kita-kita dong. Ada apa ini Bu Susan? Kok kelihatannya serius banget kumpul-kumpul ibu-ibu di pos ronda jam segini? Ada masalah penting di lingkungan kita? Ini loh Pak RT, masalah warga baru yang nempati rumah biru di jalan itu. Siapa lagi kalau bukan Pak Erwin sama Bu Risa? Memangnya ada apa sama Pak Erwin dan Bu Risa? Apakah mereka berbuat ulah atau mengganggu ketenangan warga? Aduh Pak RT, bukan berbuat ulah lagi. Tapi sikap mereka itu loh yang tertutup dan aneh banget. Masa udah 2 minggu lebih tinggal di lingkungan kita, nggak pernah sekalipun Pak Erwin datang jadwal siskamling. Bu Risa nggak pernah kelihatan di pengajian ibu-ibu. Bahkan kalau disapa di jalan aja gayanya ogah-ogahan banget. Sombong dan merasa paling tinggi banget kelihatannya. Bener banget apa yang dibilang Bu Sari itu Pak RT. Kita ini kan hidup dari dulu di kampung ini rukun, saling tegur, dan terbuka. Jangan sampai kampung kita ini kedatangan warga baru yang gak punya etika bermasyarakat. Harusnya Pak RT selaku ketua RT datang bertindak dan menegur mereka secara tegas dong. Ibu-ibu sekalian, tolong dengarkan saya baik-baik dan jangan emosi dulu. Apakah Bu Susan, Bu Maya, atau Bu Sari sudah pernah melangkah masuk dan mampir ke rumahnya Pak Erwin? Apakah ibu-ibu sudah pernah bertanya secara baik-baik apa yang sedang menjadi kendala atau kesibukan mereka selama 2 minggu ini? Ya kalau mampir secara khusus sih belum ya Pak RT. Tapi kan kelihatan jelas dari wataknya yang selalu mengurung diri di dalam rumah terus. Ibu-ibu,
Ingat ya, sesuatu yang kelihatan di mata kita belum tentu sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah orang. Jangan membiasakan diri membuat kesimpulan sendiri lalu menyebarkan sebelum tahu fakta yang sebenarnya. Nanti hal sekecil seperti ini malah jadi fitnah yang merusak kerukunan warga. Kebetulan, besok malam saya ada mengadakan pertemuan warga di balai kampung untuk membahas agenda kerja bakti bulanan. Saya pribadi yang akan datang langsung mengundang Pak Erwin dan Bu Risa secara resmi. Alah, kita lihat aja besok malam. Pak RT, saya berani taruhan. Orang sok sibuk dan sombong kayak Pak Erwin sama Bu Risa itu pasti nggak bakalan sudi datang ke balai kampung. Tuh kan, lihat sendiri deh. Udah lewat jam 8 malam loh ini. Batang hidung Pak Erwin sama Bu Risa aja nggak kelihatan sama sekali. Benar kan prediksi kita? Udah pasti nggak bakalan datang itu mah Bu Susan. Ngerasa acara warga kampung begini nggak penting buat mereka. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, dan Pak RT. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kehadiran kami agak terlambat. Mari Pak Erwin, Bu Risa, silakan masuk. Alhamdulillah bisa hadir. Silakan duduk di kursi depan sini yang masih kosong. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu warga kampung sekalian, sebelum acara rapat rutin ini resmi ditutup malam ini, ada baiknya kita berikan waktu sebentar kepada warga baru kita untuk memperkenalkan diri secara resmi di depan kita semua, supaya tidak ada lagi salah paham atau prasangka di antara kita. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, serta Pak RT yang saya hormati. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Erwin, dan di sebelah saya ini adalah istri saya, Bu Risa. Di kesempatan yang baik ini, pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus dan sebesar-besarnya kepada seluruh warga kampung sini. Kami paham betul, mungkin selama 2 minggu kami tinggal di rumah biru itu, keberadaan kami dirasa kurang berkenan di mata bapak dan ibu sekalian. Kami sadar, kami jarang sekali keluar rumah, belum sempat bertegur sapa lama di warung, dan belum bisa aktif berpartisipasi dalam kegiatan warga. Wah, tahu diri juga ternyata. Namun, izinkan kami menjelaskan keadaan yang sebenarnya, bukan untuk membela diri, tapi agar tidak ada masalah di antara kita. Alasan kami belum bisa aktif bergaul sama sekali bukan karena kami tidak mau bermasyarakat, apalagi karena merasa tinggi dari warga lain, tidak sama sekali. 2 minggu ini adalah masa-masa yang sangat berat dan melelahkan bagi keluarga kami. Rumah cat biru yang kami sewa itu rupanya sudah hampir 3 tahun kosong dan terlantarkan. Begitu kami pindah, ternyata atap bagian dapur dan ruang tengahnya bocor parah di mana-mana, serta saluran air utamanya tersumbat total. Setiap malam, setelah pulang kerja, saya harus memanjat atap dan membongkar pipa sendirian sampai larut malam agar rumah itu layak dihuni. Dan di saat yang bersamaan, usaha konveksi rumahan kecil-kecilan yang ditekuni istri saya kebetulan sedang menerima tenggat waktu pesanan besar yang modalnya berasal dari seluruh tabungan kami. Jika pesanan itu terlambat dikirim minggu ini, kami harus menanggung ganti rugi yang sangat besar. Dari subuh sampai malam, istri saya bekerja tanpa henti di depan mesin jahit dan juga komputer. Bahkan untuk sekedar makan siang pun, kami sering terlewat. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya ya ibu-ibu, terutama untuk Bu Susan, Bu Maya, dan Bu Sari. Dari balik jendela teras rumah, sebenarnya saya sering sekali memperhatikan ibu-ibu sedang berkumpul dan ngobrol hangat di warung. Jujur, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya sangat ingin keluar rumah, bergabung, dan ngobrol ngeteh bareng ibu-ibu semua. Tapi tangan saya harus memegang mesin jahit dan pekerjaan yang harus dikejar waktu. Mata saya juga sangat lelah. Saya merasa takut kalau saya keluar rumah cuma menyapa sebentar, lalu buru-buru masuk lagi ke dalam rumah, ibu-ibu malah menganggap saya tidak sopan atau pura-pura ramah.
Sungguh, tidak ada niat sekecil apapun di hati kami berdua untuk menyombongkan diri atau menjauhi tetangga di kampung ini. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dengarkan sendiri kan penjelasan tulus dari Pak Erwin dan Bu Risa. Ini adalah pelajaran dan teguran yang sangat berharga untuk kita semua malam ini. Prasangka buruk itu ibarat kita melempar batu di dalam kegelapan. Kita tidak pernah tahu beban berat, perjuangan dan kesulitan apa yang sedang dipikul orang lain di balik pintu rumahnya. Tapi kita begitu mudah dan cepat memberikan penilaian buruk serta menghakimi mereka dari luar. Bu Risa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya Bu. Saya malu banget sama diri saya sendiri malam ini. Selama 2 minggu ini, saya yang paling nyaring dan paling lancang memprovokasi warga untuk ngomongin Bu Risa sama Pak Erwin. Saya yang nyebut Bu Risa sama Pak Erwin orang sombong. Padahal ibu sama bapak lagi banting tulang setengah mati dan kebingungan ngurus rumah yang rusak. Saya benar-benar merasa berdosa besar sama Bu Risa dan Pak Erwin. Kami juga meminta maaf yang setulus-tulusnya ya Bu Risa, Pak Erwin. Kami ini cuma ikut-ikutan Bu Susan dan asal jeplak ngomong tanpa pernah mau tahu kebenaran yang sebenarnya. Harusnya kalau kami tahu rumah bapak dan ibu sedang bermasalah dan lagi sibuk begitu, kami sebagai tetangga yang datang ulur tangan membantu. Sudah ya Bu Susan, Bu Maya, Bu Sari, tidak apa-apa. Sangat wajar kok kalau timbul salah paham dan prasangka di awal, karena kami memang belum sempat keluar untuk bersosialisasi dengan warga. Tolong jangan merasa bersalah lagi ya Bu. Yang paling penting adalah sekarang masalahnya sudah terang dan kita semua udah saling mengenal dengan bijak. Saat akhirnya mereka menjelaskan keadaan sebenarnya, warga pun sadar bahwa mereka sudah salah menilai. Dari kejadian itu, semua belajar bahwa kita jangan cepat menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat, karena kita tidak pernah tahu masalah yang sedang mereka hadapi.